Tiga orang tewas dalam tabrakan maut di Jalan Lintas Barat, Lampung. Diduga mencuri mobil, pria Parubaya tewas dihakimi warga di Tebet, Jakarta Selatan. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dirawat di Institut Jantung Nasional di Kuala Lumpur. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali News Pagi hari ini dari ibu kota. Aksi kejar-kejaran bak film laga mewarnai penangkapan seseorang yang diduga pencuri mobil oleh sejumlah warga di Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Terduga pencuri yang tertangkap tewas akibat dihakimi warga. Aksi dramatis pengejaran mobil yang diduga dikendarai seorang pelaku pencurian di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Minggu dini hari dilakukan beberapa warga. Sejumlah warga dengan mengendarai sepeda motor mengejar sambil berteriak meminta pertolongan. Teriakan tersebut menarik perhatian warga lainnya yang ikut mengejar terduga pelaku. Sebuah mobil patroli polisi yang melintas ikut melakukan pengejaran hingga sempat beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Mobil yang dikejar akhirnya dihentikan warga di kawasan Cakung, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dengan membabi buta, warga menghancurkan mobil dan menghakimi pengemudi mobil hingga tewas. Kita langsung melakukan pengejaran hingga sampai di TKP. Untuk kendaraan juga sudah dalam keadaan rusak berat, dan juga akhirnya kita sudah olah TKP juga untuk diduga pelaku dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini polisi menyelidiki tindakan main hakim sendiri oleh warga. Polisi Metro Jakarta Timur juga memburu pelaku yang menghasut warga untuk menghakimi pengemudi mobil yang awalnya diduga pelaku pencurian. Berdasarkan penyelidikan polisi, data kendaraan sesuai dengan identitas korban. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang tukang ojek pangkalan di Probolinggo, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga. Dia kepergok mencuri tabung LPG bersubsidi di sebuah teras rumah. Gozali berusia 44 tahun, warga Gading, Kabupaten Probolinggo, ditangkap warga. Pria yang berprofesi sebagai tukang ojek ini sempat menjadi bulan-bulanan warga dan beruntung aksi ini terhenti setelah datang anggota Polsek Wonoasi untuk diamankan. Kejadian ini berawal saat pelaku berhenti di sebuah rumah milik korban dan melihat ada tabung di teras di Jalan Serayu, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Kemudian korban mendatangi dan mengambil tabung tersebut. Pelaku mengaku terpaksa mencuri karena desakan ekonomi. Pemirsa, polisi mengamankan seorang supir dan penumpang minibus yang viral karena mengancam pengemudi truk di Merak, Kota Cilegon, Banten. Diduga pelaku melakukan aksi pemalakan saat lalu lintas sedang padat. Dalam video yang sempat viral ini, 2 orang pria berusaha memukul seorang sopir dan memaki kernetnya. Peristiwa ini terjadi di jalur Merak, Kota Cilegon, Banten pada Jumat lalu. Dalam rekaman berdurasi 9 detik ini, kedua pelaku tersebut melontarkan kata-kata kasar dan meminta awak truk di dalam kendaraan untuk segera turun. Diduga keduanya berusaha melakukan pemalakan terhadap para awak truk itu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, unit Reskrim Polsek Pulau Merak berhasil mengamankan kedua pelaku. Saat diperiksa petugas, kedua pemuda tersebut mengaku emosi karena mobil mereka nyaris diserempet truk. Dia mau nomor mobil saya, Pak, yang saya tumpangin. Makanya saya emosi. Itu kan di video
Abang sempat mau naik ke mobil itu untuk apa, Pak? Iya, tadinya saya suruh stop, dia mau ngambil besi malah mau nomor saya. Emosi dia, maksud saya kan mau saya berhentiin, Pak. Dari pemeriksaan awal yang telah kita lakukan terhadap kedua pelaku tersebut, permasalahan bermula dari terjadinya perselisihan di jalan sehingga berakhir keributan yang ada terjadi di pom bensin Jalan Cikuasa Atas, Kecamatan Merak, yang kemudian direkam oleh awak truk tersebut. Kami sedang berupaya untuk menghubungi pihak perekam video tersebut dan untuk kita mintain keterangan agar permasalahan tersebut menjadi terang benderang. Polisi masih menyelidiki motif keributan tersebut dengan memeriksa kedua pihak yang terlibat dalam keributan tersebut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Diduga mengantuk, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk yang tengah berhenti karena lampu merah. Pengemudi minibus terjepit hingga harus dievakuasi oleh tim pemadam kebakaran. Proses evakuasi seorang pengemudi minibus yang menabrak truk saat tengah berhenti karena lampu merah di Jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur berlangsung dramatis. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur berupaya mengevakuasi pengemudi yang terjepit di ruang kemudi mobil yang ringsek hingga menghimpit korban. Kejadian berawal saat supir minibus melaju dari arah Jatinegara menuju Pondokopi. Tiba-tiba minibus menabrak bagian belakang truk yang tengah berhenti di lampu lalu lintas. Diketahui korban mengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga tidak fokus dalam berkendara. Nah, kita mau belok kanan, kita pergi belakang. Ya udah gitu aja. Ya. Posisi lagi lampu merah. Oh, merah posisinya. Proses yang kita lakukan tadi yaitu menarik setir ya, tongkat setirnya itu ke depan. Setelah hampir 30 menit korban berhasil dievakuasi. Korban mengalami luka pada bagian wajah dan patah tulang pada bagian kaki kanannya dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondokopi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas dalam tabrakan maut antara mobil pick-up dengan pengendara motor di Jalan Lintas Barat Lampung. Ketiga korban merupakan pengendara motor yang masih satu keluarga. Tabrakan maut terjadi antara mobil pick-up bermuatan pasir dengan sebuah motor metik di Jalan Negara, tepatnya di Pekonway Gelang, Kota Agung Barat, Lampung, Minggu pagi. 3 orang tewas dalam tabrakan tersebut. Ketiganya adalah pengendara motor yang merupakan satu keluarga, suami istri dan anaknya asal Pekonway Panas, Wonosobo. Kejadian berawal saat mobil pick-up yang dikendarai Sugiono 40 tahun melaju kencang dari arah Wonosobo menuju Kota Agung. Saat berusaha menyalip mobil di depannya, langsung bertabrakan dengan motor metik yang dikendari korban yang melaju dari arah berlawanan. Petugas Polantas Polres Tanggamus yang datang ke lokasi langsung membawa korban ke rumah sakit dan melakukan olah TKP. Sementara sopir dan kernet mobil pick-up melarikan diri. Keterangan dari saksi bahwa mobil L300 tersebut bermuatan pasir mendahului juga mobil L300 yang bermuatan pasir juga yang berjalan dari arah yang sama, dari arah Wonosobo menuju Kota Agung. Karena posisi mobil L300 tersebut sudah berada di samping sehingganya tidak dapat menghindar, kemudian menabrak sepeda motor yang berjalan dari arah berlawanan. Seperti itu. Ketiga korban telah dibawa ke rumah duka di Pekonway Panas, Kecamatan Wonosobo, dan langsung dimakamkan di TPU setempat. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Diduga lepas kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi, mobil ambulans Polres Belu terbalik. Peristiwa ini mengakibatkan seorang bocah tewas dan puluhan penumpang lainnya terluka. Dalam video amatir terekam kejadian laka lantas mobil ambulan Polres Belu yang terbalik di Desa Naikasa, Kabupaten Belu.
Mobil ambulan milik Polres Belu mengangkut 21 orang mengalami kecelakaan tunggal saat hendak mengantar pelayat ke rumah duka usai pemakaman. Akibat kecelakaan ini, seorang bocah 10 tahun tewas dan puluhan penumpang lainnya luka-luka. Jadi pada saat kendaraan turun, oleng dan terbalik. Dari kejadian tersebut, ada korban yang meninggal dunia. Satu orang korban yang meninggal dunia tadi malam sudah kita bawa ke rumah duka, dan beberapa masyarakat yang lainnya yang menumpang di kendaraan tersebut sudah kami fasilitasi untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hal tersebut kelalaian yang dilakukan oleh anggota kita. Tetap kami Polres Belu akan bertanggung jawab kepada seluruh keluarga korban. Kini masih terdapat 5 korban luka yang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, dan korban meninggal dunia telah disemayamkan di rumah duka. Dari Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Pemirsa, korban tewas laka maut di Balikpapan asal Cilegon, Banten dan Cilacap, Jawa Tengah dimakamkan. Sementara korban luka kecelakaan maut di Simpang Muara Rapak, Balikpapan melewati masa kritis setelah dirawat di RSUD Kanujoso, Jatiwibowo. Tangis anak korban kecelakaan maut di Balikpapan pecah saat jenazah dimakamkan. Juni Dedi Ricardo Saragi, warga asal Cilegon yang menjadi korban, meninggal dunia. Anak almarhum mengungkapkan rasa terima kasih kepada polisi karena mempermudah pemulangan korban dari Balikpapan ke Cilegon. Jenazah Syairullah dikebumikan di pemakaman umum Cikento yang berjarak 1 km dari rumah duka. Suasana duka menyelimuti ketika keluarga korban yang tak kuasa menahan tangis saat mengiringi jenazah. Selama ini korban bekerja sebagai kontraktor Pertamina di Balikpapan. Korban Syairullah merupakan satu dari 4 orang tewas kecelakaan maut yang terjadi di Simpang Rapak, Balikpapan pada Jumat lalu. Saat kejadian, korban hendak berangkat bekerja dan mengendarai mobil, lalu berhenti di persimpangan lampu lalu lintas. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur, menjenguk korban kecelakaan maut di Simpang Rapak yang dirawat di RSUD Kanujoso, Jatiwibowo, Balikpapan. Di rumah sakit ini terdapat 9 korban yang masih dirawat intensif. Gubernur memastikan jika biaya perawatan rumah sakit seluruh korban kecelakaan ditanggung Jasara Harja. Kalau yang sudah meninggal sudah diberikan santunannya oleh Jasara Harja. Untuk di Balikpapan kemarin kurang dari 12 jam sudah diberikan. Untuk yang di luar, hak warisnya di luar daripada Kalimantan Timur, di tempat lokasi datang sudah ditimpahkan ke wilayah masing-masing. Ada di Sumatera Utara, Cilegon, kemudian di Cilacap, satu lagi ya? Salah satu korban yang dirawat bernama Muhammad Yamin yang alami kritis setelah kendaraannya ringsek parah ditabrak truk tronton. Pihak rumah sakit menyebutkan kondisi korban sudah lewati masa kritis dan kini masih dirawat intensif. Jumat kemarin, truk tronton yang hilang kendali menabrak sejumlah kendaraan di lampu merah Simpang Rapak. Tragedi menewaskan 4 orang dan 30 luka-luka. Sopir truk tronton jadi tersangka dalam peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran sejumlah bangunan dan kios di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Sumber kebakaran diduga dari rokok yang dibuang sembarangan. Garis polisi dipasang di sejumlah bangunan, kios, dan rumah indekos di Jalan Kalibata, Jakarta Selatan yang hangus terbakar. Penghuni dan pemilik rumah sudah mengungsi ke kerabatnya. Tidak ada korban dalam kebakaran yang berlangsung selama 3 jam tersebut, karena kebetulan para penghuni sedang keluar rumah. Kini, para pemilik bangunan sedang menaksir jumlah kerugian yang mereka alami.
Diperkirakan, kebakaran tersebut menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Ini diperkirakan berapa, Pak? Ya sekitar ratusan juta lah. Oh, lagi pada sepi, lagi pada keluar semua. Kebakaran melanda beberapa rumah serta kios di Jalan Kalibata Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. 11 unit mobil pemadam kebakaran serta bantuan pihak terkait berhasil memadamkan api dalam waktu 3 jam. Sumber api diduga berasal dari kos-kosan dan seseorang yang membuang puntung rokok sembarangan. Dari Jakarta, Nasta Syafrina, Didit Oktavian, dan Aulia Syah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang mahasiswa Universitas Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia ketika tengah mengikuti latihan dan pendidikan pecinta alam di Gunung Penanggungan. Korban diduga kelelahan saat mendaki gunung dan hingga kini kematian korban masih diselidiki polisi. Mahasiswa Universitas Surabaya, jurusan teknik, bernama Ervando Ilham Nainggolan, terbujur kaku di Puskesmas Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban meninggal dunia ketika tengah mengikuti Diklat Mapaus Adventure Training yang digelar di Gunung Penanggungan. Menurut panitia acara, korban sempat terjatuh 3 kali dan pingsan ketika saat mendaki. Tahu kejadiannya itu dari panitia yang ada di lapangan. Jadi turun dari puncak Bayangan, itu mau ke puncak mau ke pos 4, turun mau selesai acara, itu si almarhum ini kepleset, entah dia kebentur apa, tapi pada saat itu dia sudah mulai nggak sadar, terus akhirnya dibopong sama temennya. Ya habis itu karena istirahat, pas saat istirahat itu dia mulai hilang kesadaran. Hasil identifikasi sementara tim Inafis Polres Mojokerto menyebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun, polisi tetap memeriksa dan meminta keterangan sejumlah saksi, khususnya panitia acara. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Diduga melontarkan pernyataan rasisme soal Kalimantan, Edi Mulyadi akan dilaporkan tokoh adat Dayak. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.